Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Habibi. NIM saya 235 15011111163 dan rekan saya. Ya, saya Nugrah Ramadhani dengan nomor NIM 23515050200111159. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma LFU, yaitu Least Frequently Used, yang sering digunakan pada arsitektur sistem komputer. Pada penggunanya, algoritma LFU ini menerangkan bagaimana komputer melakukan manajemen atau alokasi memori sehingga proses di dalamnya itu menjadi lebih cepat. Sesuai namanya, cara kerja algoritma LFU ini atau Least Frequently Used adalah mengurutkan posisi cheats berdasarkan item yang paling sering digunakan dan menghapus cheats yang paling jarang digunakan jika telah melebihi kapasitas penyimpanan yang telah ditentukan. Cheats yang paling sering digunakan akan ditempatkan di bagian depan stack, sedangkan yang paling jarang digunakan akan ditempatkan di bagian belakang stack. Untuk memperjelas, saya akan share screen tentang bagaimana mekanisme kerja LFU ini. Oke, sebentar. Oke, di sini kita dapat melihat, inputan data yang paling baru dimasukkan adalah 4321 dengan urutan inputan data 1234. Jadi sistemnya dia itu inputan data yang paling baru dimasukkan akan ditaruh di bagian depan. Sehingga jika menurut urutan ini, maka satu akan berada di bagian belakang karena satu paling pertama dimasukkan, sehingga 4 akan berada di bagian depan blok memori. Lalu jika kita menambahkan input data 2 atau merequest 2, 2 akan berada di depan karena paling sering digunakan. Seperti yang kita tahu, 2 di sini sudah satu kali. Jika kita menginput data 2 lagi, maka dia akan 2 kali frekuensinya. Jadi dia akan berada di depan blok memori. Lalu urutannya akan menjadi 2, 4, 3, dan 1. Lalu untuk kondisi ketiga, seandainya kita merequest data 5. Nah, ketika data 5 ini diinput, 5 akan menempati stack posisi kedua karena 5 ini penggunaannya hanya satu kali dan data ini baru saja diinputkan. Sedangkan 2 akan berada di posisi stack pertama karena 2 itu frekuensinya paling banyak sesuai dengan mekanisme LFU tadi yang yang menempatkan frekuensi paling banyak di bagian stack paling depan. Lalu angka 1 di sini akan di-remove karena paling jarang digunakan dengan angka 5 ini tadi. Oke. Saya di sini akan menjelaskan codingan kami tentang implementasi dari algoritma LFU atau Least Frequently Used Case dalam bahasa Java. Jadi yang pertama kami lakukan adalah mengimpor library, dan library yang dibutuhkan adalah Java Util Hashmap, Java Util Map, Java Util Priority Queue, dan juga Java Util Scanner. Lalu selanjutnya yang dibutuhkan adalah deklarasi kelas pair. Dalam kelas pair ini akan digunakan untuk menyimpan pasangan value dan juga frekuensi. Nah, setiap item dalam case akan diwakili oleh objek pair yang berisi value dan juga frekuensi. Lalu selanjutnya adalah deklarasi kelas LFU. Kelas LFU mewakili case LFU dan memiliki atribut sebagai berikut, yaitu case size yang menyimpan ukuran case yang ditentukan, case menggunakan hashmap untuk menyimpan item dalam cache beserta informasi frekuensi penggunanya. Lalu selanjutnya ada method increment. Method increment digunakan untuk meningkatkan frekuensi penggunaan item yang sudah ada dalam cache. Selanjutnya ada method insert. Nah, metode insert digunakan untuk memasukkan item baru ke dalam case. Jika case sudah penuh, maka metode ini akan menghapus item yang paling jarang digunakan atau disebut LFU tadi untuk memberikan tempat kepada item baru. Selanjutnya ada metode refer. Metode refer ini digunakan untuk mengakses item dalam cache. Jika item tersebut belum ada dalam cache, maka metode ini akan memasukkannya menggunakan insert. Namun jika sudah ada, maka frekuensi item akan ditingkatkan menggunakan increment. Selanjutnya ada metode find LFU.
Metode findLFO ini digunakan untuk mencari item dalam case yang memiliki frekuensi penggunaan terendah. Ini mengiterasi melalui entry case dan mencari item dengan frekuensi terendah. Yang terakhir adalah kelas app dan method main. Kelas app ini berisi method main yang digunakan untuk menjalankan program yang dimana dalam method main ini objek LFO dibuat dengan ukuran cache 4 dan program memasuki loop infinite yang meminta pengguna untuk memasukkan angka yang akan direferensikan dalam cache LFO. Program akan menampilkan pesan saat item dimasukkan atau dihapus dari cache LFO. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam bagaimana mekanisme LFO ini bekerja. Oke, yang pertama, kita akan masukkan sesuai dengan kode yang berjalan dan kita akan ilustrasikan dalam tabel ini bagaimana kode tersebut, bagaimana algoritma dari LFO ini. Oke, yang pertama, kita coba masukkan di sini 1. Oke, 1 is inserted, tulisannya di situ. Maka di sini algoritmanya akan jadi seperti ini. Ini akan kosong, tiga-tiganya akan kosong semua, dikarenakan belum ada inputan selanjutnya. Lalu jika kita input selanjutnya ini adalah 2, kita akan input 2 di sini. Nah, ini berarti algoritmanya akan jadi seperti ini. 2 ada di atas 1 karena 2 baru saja dimasukkan, lebih baru dimasukkan daripada data 1. Lalu kita akan masukkan data ketiga, maka dia akan jadi seperti ini. Dan untuk masukkan data 4, maka dia akan jadi seperti ini. Kita coba masukkan 4 di sini. Nah, ini berarti kan disk memorinya sudah penuh, kan? Lalu kita coba masukkan 1. Nah, belum terjadi apa-apa, tapi dia akan berubah dengan algoritmanya, 1 akan di depan, karena frekuensi 1 itu paling banyak. Di sini kan frekuensi 1 ada 2. Jadi algoritmanya akan menjadi 1, 4, 3, 2. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mencoba masukkan 5. Kita masukkan 5. Nah, ketika kita masukkan atau request 5, di sini blok 2, data kedua di sini di-remove. Dikarenakan data kedua di sini paling jarang digunakan. Jadi 5 akan menempati, 1 akan tetap di sini, lalu akan disusul oleh 5, lalu 4, lalu 3. 2 ini tidak ada karena telah di-remove oleh 5 ini tadi. Dan kenapa 1 tetap pertama? Karena 1 frekuensinya paling banyak. Lalu kita lanjutkan, kita akan coba masukkan 4. Oke, kita coba masukkan 4. Nah, ketika kita masukkan 4, berarti 4 di sini kan 2 kali kan. Lalu 1 juga 2 kali. Karena 4 lebih baru dimasukkan daripada 1 dan satunya itu lebih lama, maka 4 akan berada di depan 1 atau di blok pertama. Jadi 4, 1, 5, dan 3. Nah, setelah seperti ini algoritmanya, lalu kita akan coba masukkan 6. Nah, di 6 di sini tertulis cache block 3 remove. Mengapa cache block 3 remove? Dikarenakan cache block 3 ini paling jarang digunakan dan 6 ini belum ada di blok memori ini. Sehingga dia harus meremove salah satu dari cache ini. Jadi algoritmanya akan menjadi 4, 1, habis itu 5, dan 6. Maaf, ini 6 dan 5. Mengapa 6 di atas 5? Dikarenakan 6 itu lebih baru dimasukkan daripada 5. Di sini kan frekuensi 5 sama 6 kan sama kan, satu-satu. Tapi 6 itu lebih baru dimasukkan sehingga 6 itu di depannya 1 blok memorinya. Lalu di sini kita akan coba masukkan 5. Nah, ketika kita masukkan 5, maka algoritmanya akan jadi 5, 4, lalu 1, dan terakhir 6. Kenapa 5 di 1? Karena 5, 4, dan 1 itu frekuensinya sama, yaitu 2. Dan 5 ini data yang paling baru dimasukkan. Sedangkan 6 ini di terakhir karena dia frekuensinya paling sedikit dan paling lama dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan masukkan 1 di sini. Nah, ketika kita masukkan 1,
maka algoritmanya akan berubah. Satu di sini berarti kan dia telah dimasukkan 3 kali. Satu, dua, 3 kali. Jadi satu akan menempati blok pertama, blok memori pertama, lalu disusul oleh 5, lalu 4, dan kemudian 6. Kenapa satu ini pertama? Dikarenakan dia frekuensinya paling banyak di antara cache-cache yang kita masukkan tadi. Jumlah cache yang kita masukkan tadi. Lalu yang terakhir kita akan coba kita masukkan request 2. Nah, ketika kita request 2, maka di sini ditulis kan, cache block 6 akan di-remove. Mengapa cache block 6 akan di-remove? Karena 6 ini paling jarang digunakan. Kita bisa lihat di sini 6 kan hanya 1 kali di input atau di request. Sedangkan 2 ini 2 kali. Sehingga frekuensi yang paling sedikit akan di-remove. Yang paling sedikit digunakan akan di-remove dari cache memory. Maka dari itu, algoritmanya dapat ditulis tetap satu, karena satu yang paling banyak di sini frekuensinya ada 3 kali digunakan. Lalu ada 2. Kenapa 2? Karena 2 baru saja dimasukkan dan jumlahnya itu sama dengan 4 dan 5. Lalu selanjutnya ada 5 dan 4. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa LFU atau less frequently used itu bergantung dari bagaimana data tersebut paling sering digunakan. Ketika data tersebut paling sering digunakan, dia akan diletakkan pada blok memori pertama, dan yang paling jarang digunakan akan diletakkan pada blok memori terakhir. Yang paling jarang digunakan akan di-remove jika ada data baru yang dimasukkan selain data-data yang dimasukkan sebelumnya. Yang membedakan LRU dengan LFU ini, pada LRU, data yang baru dimasukkan, dia akan selalu mengisi blok memori pertama. Jadi seumpama ketika kita memasukkan 5, ketika kita memasukkan 6 di sini akan blok pertama akan diisi 6, bukan 4. Karena yang data yang paling baru dimasukkan adalah 6. Tetapi ketika LFU, frekuensi data adalah yang menjadi penentu bagaimana algoritma tersebut bekerja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelasnya penjelasan. Dan saya, Muhammad Habibi, undur diri, dan rekan saya, Saya Dani, undur Nugra diri. Ramadhani undur diri. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.